Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Istana negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor, itu nggak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini punya saya, bisa. Waktu itu hampir semua kementerian lembaga punya barang-barang milik negara yang dikerjasamakan dengan swasta, menghasilkan penerimaan terus masuk duit pejabatnya, nggak masuk dalam laporan keuangan. Hilangkan banyak aset negara, Sri Mulyani sentil rezim Orde Baru. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya nggak peduli dan saya nggak kepengen lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan salah satu fakta dalam upaya menyelamatkan keuangan negara, yakni melalui perbaikan pembukuan aset. Dalam hal ini, Sri menjelaskan jika negara Indonesia sebelumnya tidak memiliki neraca keuangan, sehingga barang berharga milik negara, termasuk aset dan properti penting lainnya, tidak pernah tercatat sebagai milik negara, di mana hal itu terjadi selama masa kepemimpinan Presiden kedua, Soeharto. Mulainya, Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Selain itu, Sri juga mengungkapkan sebelum adanya neraca keuangan, telah banyak aset negara yang diperjualbelikan dengan mudah karena tidak tercatat kepemilikannya, sehingga menyebabkan banyak aset penting milik negara yang hilang begitu saja. Salah satu contohnya yaitu Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Menurutnya,